Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Top Sehat, topik seputar kesehatan UPTD Puskesmas Limo. Halo warga Limo, kali ini Top Sehat akan membahas tentang pentingnya peran ayah dalam masa kehamilan hingga masa pengasuhan. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu Bidan Putri Nurhusna STRKEP sebagai bidan praktisi di RS Pendidikan, juga sebagai praktisi hipnobirthing dan prenatal yoga. Di sebelahnya ada Bidan Latifah Pertiwi STRKEP sebagai bidan praktisi di RS Pendidikan dan juga sebagai konselor menyusui. Halo kakak-kakak bidan yang cantik. Hai. Oke, kita langsung aja kali ya Kak. Kenapa sih kita ngebahas tentang peran ayah? Silahkan, siapa yang mau duluan pertama? Jadi kenapa sih kita pengen bahas peran ayah? Karena mungkin lagi hits juga nih. Ada yang pernah dengar atau mungkin ada yang belum pernah dengar. Indonesia itu masuk urutan ketiga untuk fatherless country. Dan mungkin banyak yang belum tahu juga kalau sebenarnya ayah itu banyak perannya dari awal kehamilan sampai masa tumbuh kembang. Mungkin taunya ayah itu tugasnya cuma cari nafkah aja. Padahal perannya itu banyak banget, pengaruhnya juga banyak banget, luar biasa banget terhadap kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak gitu. Oke, berarti penting banget ya sebenarnya peran dari ayah ini khususnya untuk kesehatan keluarganya. Oke, kalau misalnya kita lebih mengerucut gitu ya kakak-kakak bidan, peran ayah selama kehamilan dan persalinan itu apa aja sih? Iya, banyak banget ya perannya ya. Ketika masa kehamilan itu kan yang mengalami kehamilan adalah ibu. Iya. Tapi perannya ayah di sini juga tidak boleh dilupakan nih. Bisa selama kehamilan ini mendampingi ibu, menemani ibu ketika periksa kehamilan, kemudian saat melewati masa-masa sulit, ibu mendampingi ibu selama kehamilan, kemudian saat persalinan pun di sini juga perlu perannya dari bapak nih, dari suami. Jadi nggak cuman hadir aja di tempat bersalin gitu ya. Jadi nggak cuman hadir terus bapaknya main handphone misalkan gitu ya, tapi benar-benar mendampingi ibu, mendampingi dalam bisa sambil memeluk ibu, bisa sambil mengusap ibu, dalam bentuk misalkan mencium ibu juga, itu meningkatkan hormon oksitosin ya, itu untuk berfungsi untuk menimbulkan kontraksi yang akhirnya bisa proses persalinan itu berjalan lancar. Lebih lancar itu. kayak gitu ya. Oh, luar biasa sekali peran ayah. Lalu kalau banyak yang di luar sana gitu ya kayak ngapain sih ditemenin istrinya, kan bisa kayak kontrol kehamilan sendiri gitu ya, dan juga periksa melakukan persalinan juga biasanya ditemeninnya sama kayak orang tuanya gitu ya. Tapi ternyata memang peran ayah di masa kehamilan dan persalinan itu sangat penting ya. Oke, ada yang mau ditambahin dari Bidan Putri? Ya, jadi sebenarnya bukan cuman yang tadi ya, peran ayah itu cuma cari nafkah, kebutuhan uang, kebutuhan rumah tercukupi, tapi kebutuhan secara mental juga harus terpenuhi. Makanya beberapa minggu di Puskesmas Limo bagus tuh ya, kayaknya bidannya selalu tanya kalau ibunya datang sendirian, ayahnya mana? Karena benar-benar diingetin kalau peran ayah itu dimulai dari masa kehamilan, nggak cuman mungkin bilangnya selama hamil itu calon ayah, padahal adik bayi itu kan di dalam rahim udah hidup ya, dan itu udah anak dari ayah dan ibu. Anaknya bukan anak ibu aja, makanya kenapa ayah harus ikut terlibat. Dan nanti pengaruhnya juga ke mental ibu ketika melahirkan, mental ibu ketika setelah melahirkan, dan ke mental anaknya juga. Jadi peran ayah itu benar-benar berpengaruh sampai ke tumbuh kembangnya si anak. Sampai ke tumbuh kembangnya ya. Boleh nggak sih kakak-kakak bidan kasih contoh kalau
peran ayah maksudnya kayak harus ngapain sih pas kehamilan gitu. Misalnya kayak senam gitu ya. Kalau senam terus bapaknya ngapain ya gitu. Oh iya, bagus banget sih. Jadi sebenarnya kalau lagi di masa kehamilan atau persalinan, kebanyakan yang aku temuin itu bapak-bapak itu sebenarnya pada nervous, pada panik. Ya mungkin dia sebenarnya nggak niat untuk main game saat nemenin istrinya, tapi karena bapaknya panik, nervous, dia nggak tahu harus ngapain, akhirnya bingung dia alihkan dengan main game. Padahal banyak banget yang bisa dilakukan. Dari pemeriksaan kehamilan itu ikut terlibat, jadi tahu PR-nya ayah itu di rumah apa, keterlibatan ayah itu apa. Jadi ayah tuh nggak taunya tugasnya cuma nyari uang gitu ya. Biasanya kalau ayah-ayah itu ditanya berapa usia kehamilannya, bingung. Nah kalau kayak senam hamil pun ayah ikut dilibatkan supaya di rumah tuh bisa ngingetin ibu. Dan ingat kalau ibu hamil itu kan banyak perubahan ya di tubuhnya, banyak perubahan di fisiknya, terus perubahan di perannya juga. Jadi butuh adaptasi. Dan orang paling deket sama ibu kan pasti ayah dong gitu ya, walaupun mungkin ada keluarga lain, tapi ingat itu anak berdua, bukan anak ibunya aja atau anak neneknya atau anak tantenya gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa ya ayahnya pun ikut senam hamil bersama gitu ya. Kalaupun mungkin malu ikut senam hamil, cukup ikut temenin saat periksa hamil itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Jadi ya. biasanya kan akan diedukasi ya sama bidan-bidannya. Nanti saat istrinya lahiran, bapaknya gini ya. Atau kalau misalkan aku lihat yang di sini tuh bidan-bidannya ngingetin ayahnya untuk checklistin vitamin hamil ibunya. Itu kan sesimpel ngingetin hari ini udah minum vitamin belum, terus di checklistin di bukunya. Itu juga udah perhatian yang luar biasa. Dan karena ibu itu sensitivitas sama perasaannya itu tinggi gitu ya. Jadi digituin aja biasanya udah happy. Seneng gitu. ya, betul sekali. Oke, tadi kan sempat disinggung sedikit ya kayak peran ayah sangat penting sampai-sampai bisa mempengaruhi sisi emosionalnya gitu ya. Kan sekarang banyak juga ada yang depresi pasca persalinan gitu ya, atau kita biasa sebutnya kayak semacam baby blues gitu ya. Itu keterlibatan ayah memang sepenting itu ya. Jadi memang sudah banyak penelitian ya yang meneliti tentang seberapa penting sih keterlibatan ayah ini untuk melalui masa kehamilan sampai akhirnya pengasuhan anak. Dan memang di beberapa penelitian itu menunjukkan memang signifikan gitu ya peran ayah, peran keaktifan ayah itu mempengaruhinya gitu. Jadi terlibat untuk mengasuh, kemudian setelah melahirkan terutama itu kan ibu mengalami pergolakan hormon ya, penurunan hormon yang drastis, dan itu sangat mempengaruhi mood ibu gitu. Nah di situ peran pentingnya keluarga, terutama ayah nih sebagai pasangan juga gitu, untuk mendampingi ibu, memastikan ibu ini memberikan ASI gitu ya untuk anaknya, terus jangan sampai stres gitu, karena memang produksi ASI ini dipengaruhi banget nih sama stres gitu. Jadi kalau ibunya udah ibaratnya masih mikir kebutuhan rumah tangga kayak pekerjaan rumah tangga gitu, sedangkan ibunya juga harus menyusui, udah sampai begadang juga. Makanya di sini perlu pembagian peran nih gitu, perlu bantuan dari sama-sama bekerja sama nih sama pasangan gitu. Ya, kuncinya di kerja sama dan saling ya. Betul. Oke, ada tambahan oleh Kakak Putri? Mungkin ya di situ sih perannya kasih perhatian, sesimpel nanya perasaannya apa, karena kan tadi ibu ada pergejolakan hormonal yang tadinya tinggi jadi turun, terus ada juga peralihan peran, dan mungkin ngerasa ya, ada ibu-ibu tuh yang punya standarnya tinggi, saya taunya bayi itu nangis nyusuin aja gitu. Taunya bayi itu harus didiemin sama ibunya. Kalau bayi nangis itu biasanya langsung dikasih ke ibunya. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Ada ayahnya juga. Dan kayak nyusuin, kalau misalkan kayak ibu-ibu yang dia pumping, dia punya ASI perah, itu kan bisa gantian ayah yang kasih, dan bonding ke bayinya juga jadi lebih bagus.
gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang bonding nih. Bonding itu berpengaruh banget ya. Bonding antara anak dan ayah berpengaruh banget tentang tumbuh kembang anaknya. Oke, jadi kalau tumbuh kembang anak ada beberapa penelitian yang bilang kalau bonding antara ayah sama anak itu mempengaruhi ke kemampuan kognitif anak. Terus juga mempengaruhi ke psikologi anak. Makanya mungkin perlu dikaji lagi, mungkin perlu banyak penelitian baru yang terkait kenapa sih perempuan-perempuan anak atau anak-anak ABG perempuan sekarang itu banyak yang dia mulai pacaran, dia mulai bahkan ada yang sampai memilih untuk menikah dini gitu ya. Ternyata banyak juga yang dipengaruhi sama pola asuh ayahnya. Jadi dia mungkin kehilangan sosok ayahnya, kehilangan peran ayahnya. Karena kalau bahas fatherless country tadi, sebenarnya fatherless country itu bukan berarti ayahnya nggak ada. Iya. Jadi sebenarnya ayahnya tuh ada, tapi dia nggak dapet peran ayahnya, sosoknya ya. Sosok ayahnya, akhirnya dia mencari keluar, kayak cari-cari perhatian di luar dengan gitu. cowok lain dengan cowok lain. Makanya mungkin lebih ke mempengaruhi ke psikologi anaknya gitu. Oke, luar biasa sekali. Ternyata memang peran ayah ya untuk selama masa kehamilan hingga masa pengasuhan. Oke, mungkin ada closing statement dari Kakak Latifah, silahkan. Mungkin ya, nggak mungkin sih. Jadi peran ayah di sini jangan merasa kalau ayah hanya perannya untuk menafkahi keluarga ya. Lebih dari itu, peran ayah itu sangat dibutuhkan di dalam keluarga, baik secara ada untuk anak, untuk istri gitu. Jadi jangan berkecil hati, dan di sini banyak banget peran ayah yang dibutuhkan di keluarga. Oke. Kalau dari Kakak Putri silakan. Oke. Jadi ya tadi peran ayah itu dimulai dari masa kehamilan. Jadi selama ibunya hamil, ayah ya udah jadi ayah gitu, bukan calon ayah ya. Jadi perannya luar biasa banyak. Semangat untuk para ayah. Semoga bisa mengurangi budaya kalau ayah itu adalah pencari nafkah aja, padahal perannya lebih besar daripada itu. Perannya lebih besar daripada itu. Oke, baiklah, mungkin sudah cukup ya bincang-bincang kita hari ini. Demikian bincang-bincang kita dengan narasumber terkait pentingnya peran ayah dalam masa kehamilan hingga masa pengasuhan. Mungkin itu saja dari kami warga Limo. Jangan lupa saksikan terus Top Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.